Pada bab 2 ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sebelum masuk ke koordinat kartesius, kita pelajari dulu apa itu sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Nah, sedangkan koordinat kartesius adalah dua garis atau sumbu yang saling tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Jadi koordinat kartesius ini ada dua garis atau sumbu yang saling tegak lurus ya, di mana kedua sumbu terletak pada satu bidang. Sumbu horizontal atau mendatar dinamakan sumbu X atau absis. Sedangkan sumbu vertikal atau tegak dinamakan sumbu Y atau ordinat. Nah, ini adalah bidang kartesius. Ini adalah gambaran bidang kartesius, di mana ada dua sumbu, yaitu sumbu yang mendatar ini namanya sumbu X atau absis, dan sumbu yang tegak atau vertikal ini adalah namanya sumbu Y atau ordinat. Nah, sedangkan untuk titik koordinatnya ini, nah seperti ini, P ini adalah titik koordinat. Nah, penulisan untuk titik koordinat ini adalah A, B, di mana A adalah nilai pada sumbu X dan B adalah nilai pada sumbu Y. Nah, contohnya ini P. P-nya berarti titik koordinat P ini berarti nilainya berapa? Berarti P. Nah, A-nya itu adalah nilai pada sumbu X. Nah, ini ya, kita tarik garis. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu nilai pada sumbu Y. Yang pada sumbunya adalah 1. Berarti titik koordinat P itu adalah nilainya 2, 1. Jelas ya untuk titik koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4. Ini ya, bidang koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1, di mana nilai X positif dan Y positif. Kuadran 2, X bernilai negatif dan Y positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, nilai X-nya positif dan Y negatif. Nah, ini kan bidang kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran, 4 bagian, di mana kuadran 1 ini yang nilai X-nya positif, Y-nya positif. Ini ya, yang ke kanan untuk positif dan yang ke atas itu Y-nya bernilai positif. Jadi ini kuadran 1. Dan kuadran 2, nilai X negatif dan Y positif. Kuadran 2 di sini. Kuadran 2, nilai X-nya itu negatif. Nih, X yang sisi kiri itu bernilai negatif dan Y-nya positif. Ya, Y yang ke atas itu positif. Ini kuadran 2. Terus kuadran 3, X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Ini ya. Berarti sisi ketiga ini kuadran 3. Ini adalah kuadran 3. X-nya negatif, Y-nya negatif. Ingat, kalau Y-nya itu nilai ke bawah, berarti itu nilainya negatif. Kemudian untuk kuadran 4, X bernilai positif dan Y negatif. Jadi di sini kuadran 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Kita masuk ke contoh saja. Ini ya, contohnya. Nilai X ini. Ada titik P, Q, R, S. Titik P itu kan titik koordinatnya. Ini ya. Titik P. 1, 2. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti ini berada di kuadran berapa? Berarti di kuadran 1. Berarti titik P di kuadran 1. Kemudian titik Q. Nilai X-nya -4. Nilai Y-nya 1. X-nya negatif, Y-nya
positif, berarti ini ada di kuadran 2. Kemudian untuk titik R itu X-nya bernilai min 3, Y-nya min 2. X-nya min 3, Y-nya min 2, berarti ini ada di kuadran 3. Terus titik S itu titik koordinatnya 3 dan min 3. X-nya di 3, Y-nya min 3. Sumbu Y-nya min 3, berarti ini adalah kuadran 4. Gini ya. Untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini untuk menentukan ya, titik itu berjarak berapa dari sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan posisi titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita masuk ke contoh. Ini ada tiga titik ya, titik A, B, C. Nah, jika ditanya posisi titik A terhadap sumbu X. Nah, ini ya, A, ini kan sumbu X, sumbu Y. Posisi A terhadap sumbu X. Nah, ini namanya titik awal, titik asal 0. Jadi kita hitung dari A ke sumbu X itu jaraknya berapa. Ini titik A kan, kita tarik garis titik A, berarti kita ngitungnya dari sumbu Y. Untuk menentukan posisi terhadap sumbu X, kita hitungnya dari sumbu Y. Berarti berapa? Dari titik asal titik 0 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti posisi titik A terhadap sumbu X berjarak berapa satuan? Dari 0 ya. 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 satuan. Ingat, kalau posisi terhadap sumbu X kita hitungnya dari sumbu Y. Nah, posisi titik A terhadap sumbu Y. Kan sumbu Y yang atas. Ini titik asal 0. Titik A-nya kita tarik. Untuk mengetahui posisi terhadap sumbu Y, kita hitungnya dari sumbu X. Titik asal ke sumbu X ini berapa ya? Berarti A-nya dari 1, 2. Berarti berjarak 2 satuan. Ingat, untuk terhadap menghitung, menentukan jarak atau posisi terhadap sumbu X, berarti kita hitungnya dari Y, dari sumbu Y. Tapi jika yang ditanya posisi titik terhadap sumbu Y, maka kita hitungnya dari sumbu X ya. Terus untuk posisi B, titik B. Posisi titik B terhadap sumbu X. Ini titik B ya. Kita tarik garis biar mudah. Nah, ini di angka 5 kita hitung. Kita lihat dari titik asalnya 0. Terhadap sumbu X berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berjarak 5 satuan. Terus posisi titik B terhadap sumbu Y. Berarti kita lihatnya dari sumbu X ya, terhadap sumbu Y. Berarti nih 1, min 1, min 2, min 3, 4. Nah, untuk posisi ini, walaupun nilainya ini negatif, maka kita tetap nulisnya 4 satuan. Bukan min 4 satuan ya, karena ini jarak. Berarti kita nulisnya tetap 4. Jangan min 4. Ini untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, karena jaraknya, jarak berapa satuan. Nah, terus posisi titik C terhadap sumbu X. Nah, posisi titik C terhadap sumbu X, kita lihat ya. Kita tarik garis dari titik C. Nah, kita ngitungnya ingat dari sumbu Y, berarti jaraknya berapa ke sumbu X? Berarti ini kan min 1, berarti berjarak 1 satuan. Ini titik C terhadap sumbu X. Terus posisi titik C terhadap sumbu Y. Titik C terhadap sumbu Y. Berarti berapa jaraknya? Berarti ini ya. Hitungnya dari X. Dari sumbu X berarti min 1, min 2, min 3. Berarti jaraknya 3 satuan. Berarti berjarak 3 satuan.
Nah, kemudian kita menentukan posisi titik terhadap titik asal atau 0, 0. Ini ya. Untuk titik asal itu adalah titik asalnya adalah 0, di mana titik asalnya X adalah 0, titik asalnya sumbu Y adalah 0. Nah, kan kita tahu bahwa untuk titik koordinat kan P sama dengan dalam kurung A, B. A-nya itu adalah nilai pada sumbu X dan B itu adalah nilai pada sumbu Y. Kita masuk ke contoh. Berapakah titik koordinat pada titik A, B, C, D, E? Kita sini ya, berarti posisi titik A terhadap titik asal. Titik asal kan 0, 0 ya. Berarti berapa? Ini A. A-nya itu berada pada, kita tarik garis biar mudah. Nah, berarti posisi titik A-nya itu adalah min 4 dan 3. Berarti posisi titik A itu berarti ini ya, dilihat dari sumbu X-nya itu berapa, sumbu Y-nya berapa. Berarti min 4 dan 3. Ini ya dari titik asal 0. Min 4 dan 3. X-nya min 4, Y-nya 3. Kemudian posisi titik B terhadap titik asal. Titik B dari titik asalnya berapa? Ini ya, titik B. Titik B berarti sumbu X-nya 4. Nah, sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya ini 0. Berarti titik B berarti 4,0. Sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 0. Kemudian titik C. Titik C posisi titik C terhadap titik asal 0 berapa? Ini ya, titik asalnya 0. Kita tarik garis. Nah, kita lihat titik C itu berada pada titik 6 dan 2. Berarti titik C itu 6 dan 2. Posisi titiknya ya. Kemudian titik D. Posisi titik D terhadap titik asal 0. Kita lihat garisnya. Nah, titik D ini berada pada titik min 5 pada sumbu X dan berada pada titik min 3 pada sumbu Y. Berarti titik D itu titik koordinatnya adalah min 5, min 3. Ingat ya, kalau sisi kiri X, sumbu X itu bernilai negatif. Dan untuk Y, sumbu Y yang ke bawah itu juga bernilai negatif. Jadi kita tulisnya juga tetap min negatif. Ya. Kemudian titik E. Posisi titik E terhadap titik asal 0. Ini lihat titik E. Titik E berada pada titik berapa saja? Pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, titik E berada pada titik koordinat 2 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Berarti kita tulis titik E itu adalah 2 dan min 2. Jelas ya. Jadi untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu titik asal, dari titik asalnya itu kita lihat titik A, B, C, D-nya itu berada pada koordinat berapa, pada titik berapa pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nanti kita langsung aja tulis gitu.
Kemudian kita akan pelajari tentang posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Kalau tadi kan kita sudah mempelajari tentang posisi titik terhadap titik asal yaitu 0, 0. Nah, ini terhadap titik tertentu atau A, B. Kita langsung ke contoh saja. Ini pada bidang koordinat ini ada beberapa titik. Ada titik A yang nilainya 2,0, sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 0. Kemudian ada titik B, C, D, E. B-nya adalah koordinatnya, titik koordinatnya ada 4, 3, X-nya 4, Y-nya 3. Titik C ada koordinatnya, titik koordinatnya ada 6, 1, 6 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. D, min 2, min 3. Berarti koordinatnya adalah min 2 pada sumbu X, min 3 pada sumbu Y, dan E, min 3, 2. Min 3 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Nah, posisi titik terhadap titik tertentu. Contoh, tentukan koordinat titik B terhadap titik C. Nah, titik B terhadap titik C. Nah, caranya kita tentukan dulu acuannya. Acuannya kan pada terhadap titik C. Berarti acuannya pada titik C. Ini acuannya titik C, kita buat garis saja biar mudah. Nah, pada titik C ini dibuat garis. Ini pakai bolpen biru biar bedain. Kita buat garis ya pada titik C. Kalau tadi kan titik asal itu kan di 0. Ini ya titik asalnya kan 0 di sini di tengah. Nah, pada titik C kita jadikan titik C ini sebagai titik asal. Jadi kita jadikan ya C-nya itu 0. Mulai dari 0. C-nya itu 0 berarti ke kanannya C itu bernilai positif dan ke kirinya C bernilai negatif. Nah, ke atas C itu bernilai positif dan ke bawah C itu bernilai negatif. Ini sebagai X-nya, ini ya. Kita titik asalnya itu diganti ke di C ini ya. Ganti di C, bukan di tengah lagi tapi di C karena posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, yang ditanyakan koordinat titik B terhadap titik C. Ini titik terhadap titik C, titik C-nya dijadikan asal. Nah, kita lihat titik B-nya itu berapa terhadap posisi titik B terhadap titik C. Kita lihat ya. Kita tarik garis B. Kita 1, 2, min 1, min 2. Berarti koordinat titik B terhadap titik C, kita lihat dari titik asalnya C yang itu 0 ini berapa sumbu X-nya. Berarti ini kan di kirinya titik asal C ini berarti negatif ya, berarti min 1, min 2. Berarti titik B-nya tulis B absen aja ya, min 2 Roma berarti Y-nya nah dari 0, 1, 2 ya. Jadi koordinat titik B terhadap titik C adalah min 2, 2. Ini ya. Dari titik C, C-nya sebagai asal dulu, kita lihat nah, garisnya, titiknya. Min 1, min 2. Min 2, Y-nya 1, 2. 2 berarti koordinat titik B terhadap titik C adalah min 2, 2. Kemudian contoh lagi. Tentukan koordinat titik A terhadap titik D. Titik A terhadap titik D. Berarti kan yang menjadi acuannya adalah titik D. Nah, kita buat garis titik D. Titik D ya. Berarti yang sininya bernilai positif, sininya yang negatif. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4. Urutkan saja ya, diluruskan. Nah, atasnya juga di 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Nah, yang ditanyakan koordinat titik A terhadap titik D. Nah, dari titik A ini kita tarik garis ke titik B. Ini titik asalnya ya, D-nya jadi titik asal. Berarti A garisnya. Jadi, koordinat titik A terhadap titik D itu adalah, kita tulisnya A absen. Berarti A, titik A. X-nya berarti berapa dari sumbu D ini? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti titik A-nya adalah 4, nah ini kan di 0 sini ya. Di sini berarti garisnya kan sini. Nah, jadi berapa sumbu Y-nya dari 0 sini? 1, 2, 3. Berarti koordinat titik A terhadap titik D itu adalah 4, 3. Jelas ya. Jadi untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, caranya kita tentukan dulu yang menjadi titik acuannya itu titik apa. Nanti kita buat garis bantu, garis lurus, garis mendatar dan vertikal. Nah, yang menjadi titik acuannya itu, titik tertentu yang menjadi acuannya baru itu kita ganti menjadi 0 gitu ya. Dan yang ke kanan dari titik acuan tersebut yang baru itu menjadi bernilai positif, yang ke kiri bernilai negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nanti kita tulis lagi angka-angkanya 1, 2, urutkan saja dari yang ada. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau tadi kan posisi titik, sekarang posisi garis. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada 3 posisi. Posisi sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Bedanya apa? Bedanya, posisi garis sejajar yaitu kedudukan dua garis pada bidang datar tidak mempunyai titik potong walaupun keduanya diperpanjang. Jadi, posisi garis sejajar ini nantinya tidak akan pernah bertemu. Hanya sejajar, tidak akan pernah bertemu. Sejajar itu kayak gini ya. Nah, diteruskan terus nanti tidak akan bertemu, tetap sejajar. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, yang penting sejajar. Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Posisi garis tegak lurus apabila kedudukan kedua buah garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi garis yang tegak lurus itu kayak gini, berpotongan. Nah, berpotongan gini ya, dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku. Ini namanya garis yang tegak lurus. Kemudian posisi garis berpotongan, yaitu suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y karena posisi garis dan sumbu koordinat terletak dalam satu bidang datar. Jadi posisi garis berpotongan itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Misalnya sini, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Jadi dia itu tidak sejajar, tidak tegak lurus, tapi dia itu memotong. Nah, bisa memotong sumbu X dan bisa memotong sumbu Y. Intinya memotong. Tidak tegak lurus, tidak sejajar. Kita langsung masuk ke contoh. Ini ya, bidang koordinat kartesius, ada garis M, N, K, L, O. Nah, maka contohnya garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini kan sumbu X. Yang sejajar dengan sumbu X itu garis apa saja? Berarti kan X kan itu garisnya mendatar. Berarti yang sejajar, yang sama-sama mendatar. Nah, berarti garis M dan garis N. Garis M dan garis N. Ini yang sejajar. Sejajar kan? Kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y kan ini vertikal, tegak ke atas. Nah, yang sejajar dengan sumbu Y apa?
M tidak ya, berarti yang sejajar itu garis K dan garis L. Nah, ini ya yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis yang tegak lurus terhadap sumbu sumbu X, maaf. Ini kan sumbu X yang tegak lurus. Berarti yang membentuk sudut 90 derajat yang memotong sumbu X. Apa? Nah, ini ya yang tegak lurus. Nah, jadi sumbu L ini yang tegak lurus nih, membuat sudut 90 siku. Dan garis K. Nih, K juga bentuk sudut siku tegak lurus, tegak lurus. Berarti yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis K dan garis L. Kemudian garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y yang tegak lurus membentuk sudut siku terhadap sumbu Y apa? Garis apa? Ini ya, garis M. Garis M ya, garis M membentuk sudut terhadap sumbu Y. Kemudian apalagi garis O? Tidak, berarti garis N. Ini ya, garis N juga. Jadi garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah garis M dan garis M. Nah, yang terakhir, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis yang berpotongan yang memotong sumbu X dan sumbu Y, garis yang tidak sejajar, garis yang tidak tegak lurus, berarti sumbu adalah garis O. Ini ya, garis O, Ini yang memotong sumbu X, memotong sumbu Y, berarti adalah garis O. Ini ya, untuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y sejajar, tegak lurus, dan ada yang berpotongan.